Baik, saya Faruk Abdullah Al-Waini. Sekarang ini saya adalah Wakil Rektor Tata Kelola dan Sumber Daya Universitas Binawan. Saya juga adalah dosen di Perbanas Institute dan juga saya adalah trainer di Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dan juga saya kebetulan sekarang diamanahkan sebagai calon anggota DPR RI untuk Dapil DKI 2 Jakarta Pusat, Selatan, dan Luar Negeri dari Partai Keadilan Sejahtera. Baik, oke. Saya mengenal Anies ya sejak masa kuliah dulu. Kita sama-sama aktif di pergerakan kemahasiswaan. Beliau dulu di Jogja, saya di Jakarta. Tetapi kita sering berkomunikasi. Kita sama-sama alumni HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Pada waktu itu kita pun sudah mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintahan Orde Baru pada waktu itu. Dan setelah itu saya melanjutkan studi, saya ke New York, beliau ke Maryland, Washington, dan saya jumpa juga dengan beliau di sana. Waktu itu saya jumpa beliau lagi di sana sebelum saya berangkat ke Saudi Arabia. Karena saya perlu legalisi transkrip saya di Kedutaan Besar Saudi Arabia, karena saya berkarya di Islamic Development Bank, Bank Pembangunan Islam. Sempat menginap di rumah tempat apartemen beliau di Washington. Terus berlanjut ya komunikasi kita ya. Terakhir kita ketemu ya di Rapimnas PKS lah ya, beberapa minggu yang lalu ya. Oke, kita sama-sama ya peduli ya dengan persoalan bangsa ya, negara. Kita sama-sama diskusi dulu ya, dari kota ke kota, ke Bandung, ke Jogja, ya Jakarta. Jadi saya melihat kepedulian beliau itu sudah ada sejak masa mahasiswa ya, dan saya melihat kekritisan itu tetap ada sekarang ini ya, dan gaya beliau yang tidak berubah juga ya ketika kita berkomunikasi. Jadi saya melihat ya insya Allah beliau tetap istiqomah ya, dan kita sama-sama ingin berjuang sesuai dengan saya juga sekarang diminta jadi calon anggota DPR RI untuk menata lah Indonesia ya ke depan yang lebih baik lagi insya Allah. Kita sesama aktivis dulu ya melihat semua kita ada potensi lah ya dalam merombak Republik kita ini ya menjadi negara yang lebih baik. Ya leadership beliau ada, tapi saya pada waktu itu melihat ya mungkin beliau sebagai akademisi ya, saya sebagai rektor gitu kan ya. Tetapi ternyata ya dalam beberapa hal mungkin saya tidak menyangka juga ya, mix lah feeling saya ya, antara memang latar belakang aktivisnya membuat beliau ya nggak cukup hanya sekedar duduk di akademisi begitu ya. Itu mengasah kehidupan pada masa muda itu ya. Tapi sampai akhirnya beliau menjadi calon presiden, saya rasa itu satu achievement yang semua kita ya sangat menghargai ya. Baik, saya rasa itu jadi sebuah inspirasi ya apa yang beliau lakukan, karena kita mengenal politik di Indonesia ini kan high cost politik ya, politik biaya tinggi ya. Tetapi itu juga satu hal ya, dengan segala kelebihan dan kekurangan beliau ya, karena sebagai teman lama saya kan nggak selalu hanya orang yang mendukung, tapi juga suka mengkritisi ya. Tapi dengan segala tadi kelebihan dan kekurangan adalah beliau menjadi inspirasi, mengingat dengan latar belakang akademik beliau ya, tanpa modal politik ya, modal keuangan yang besar untuk sebuah jabatan politik, beliau bisa
menjadi seorang capres ya, dan sebelumnya menjadi seorang gubernur, itu menjadi inspirasi lah bagi masyarakat banyak ya, bahwa peluang itu ada, kita turun tangan istilahnya tuh kan, memperbaiki negara ini ya dengan ketulusan ya, dengan kapasitas intelektual kita ya, tanpa harus melakukan ya hal-hal yang terlalu melanggar ya, menjual integritas kita gitu. Oke, sebagai tagline kita ya sekarang ya, sama-sama perubahan ya. Saya ingin betul-betul ada sebuah kondisi yang berbeda lah ya. Karena beliau mengkritisi, sama-sama kita mengkritisi status quo gitu kan. Beliau melihat banyak hal fundamental yang harus dirubah ya. Bahkan di area saya latar belakang saya ekonomi gitu kan. Beliau mengkritisi tentang pertumbuhan yang tidak sepadan dengan pembukaan lapangan kerja, ketimpangan sosial yang tinggi ya. Itu hal-hal yang kita sama-sama aspirasi kita bersama lah. Jadi saya ingin juga melihat ya, kita ini kan mewarisi sistem feodal yang cukup lama ya, dari presiden pertama, kedua, demokrasi juga ya, belum benar-benar ya merubah ini struktur status quo yang kita warisi ya. Mudah-mudahan dengan gaya beliau dari atas ya, yang lebih egaliter, nah itu bisa membawa sebuah perubahan yang cukup signifikan ya, mental juga ya, kekritisan dan kepedulian ya kepada rakyat banyak ini ya. Kita berharap beliau bisa melakukan hal tersebut gitu ya. Dan kita juga siap mengkritisinya. Oke. Oke, insya Allah tetap istiqomah gitu ya. Walaupun telah menjadi nanti insya Allah terpilih menjadi presiden